Saudari dan saudaraku terkasih, kemarin pagi Romo Arya Dewanto mengajak kita, keluarga-keluarga Katolik, untuk menanamkan dalam diri para anggotanya, khususnya kepada anak-anak, jiwa dan semangat misioner, kesiapsediaan untuk diutus. Ada 3 cara yang kemarin disampaikan. Yang pertama adalah berdoa terus-menerus untuk tumbuhnya panggilan, membangun sensus Katolikus, sensus religiosus dalam keluarga, sentire cum ecclesia. Yang kedua, membangun dambaan suci atau cita-cita suci. Dan yang ketiga adalah melatih anak-anak untuk keluar dari dirinya sendiri, untuk melihat kebutuhan orang lain. Nah, hari ini Yesus juga melakukan proses pemuridan yang mengembangkan semangat misioner itu dalam diri para rasulnya, melalui juga doa, melalui cita-cita suci atau sempurna, dan ketergerakan hati oleh belas kasih. Dan Injil hari ini menceritakan tentang 2 hal. Yang pertama adalah panggilan dan pembekalan dalam persiapan untuk perutusan. Bekalnya apa? Bekalnya adalah kuasa. Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Mengapa Yesus memperhatikan hal itu? Karena hal-hal itu menghalangi, membelenggu seseorang untuk terbuka pada pewartaan Allah. Nah, yang kedua adalah pengutusan itu sendiri. Para rasul diutus untuk mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Tentu sekarang kita diajak untuk merenungkan dalam konteks hidup kita. Kita juga dipanggil, kita dibekali, dan kita juga diutus oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita diutus untuk menyingkirkan juga semua hal yang dapat menghalangi atau membelenggu pribadi-pribadi zaman sekarang untuk dapat menerima pewartaan kabar gembira, pewartaan Injil, atau pewartaan tentang kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kalau kemarin Romo Arya membawa roti mari, roti regal di hadapan kita, saya membawa ini, radio atau hasil teknologi yang kerap kali dinilai jelek. Padahal sebagai buah teknologi, handphone ini netral. Yang tidak netral adalah kita yang menggunakannya. Bisa untuk kebaikan, bisa juga untuk kejahatan.
Nah, apa yang mau saya sorot? Yang ingin saya sampaikan, ada hal yang bisa menghalangi kita untuk mendengarkan warta gembira Tuhan. Saya lebih menyorot kepada mentalitas kita sebagai pengguna. Contoh-contoh kecil bisa kita angkat. Misalnya, mentalitas ingin menjadi yang pertama atau dianggap sebagai yang pertama menyampaikan hal-hal kepada orang lain. Salah satu tandanya adalah kalau kita menerima pesan dari orang tanpa membaca, tanpa memahami, tanpa menyortir, tanpa melakukan diskresi, jempol kita ini sudah gatel untuk segera melempar atau mengirim kepada orang lain supaya dianggap sebagai yang pertama memberikan informasi kepada orang lain. Padahal ternyata sudah tumpuan informasi dari orang lain atau sudah dikirim oleh pihak lain. Ini mentalitas yang bisa menghambat kita. Yang kedua, bisa juga kita dianggap sebagai orang yang atau kepengen dianggap sebagai orang yang paling peduli kepada yang dimarginalkan atau yang dianggap kecil atau yang dirugikan. Contoh sederhana, kemarin ketika keluar tata peraturan untuk peribadatan di era new normal, lalu di sana dikatakan yang berusia 65 tahun ke atas dan yang masih anak-anak tidak diperkenankan untuk ambil bagian dalam perayaan Ekaristi di gereja. Nah, tanpa juga membaca tata aturan itu yang muncul dalam handphone saya ini, dalam handphone Romo Arya Dewanto atau dalam handphone Romo Andre, adalah protes yang begitu cepat. Bagaimana? Intinya adalah seolah-olah membela yang berumur 65 tahun ke atas. Seolah-olah. Padahal ketika kemudian kami bertanya, pendek saja menjawab WA, apakah Anda sudah membaca aturannya? Lalu dengan agak malu-malu memberikan jawaban, belum, membaca sedikit. Padahal mestinya tolong dibaca dulu, dipahami baik-baik, baru kalau memang ada sesuatu yang dianggap kurang pas, baru diusulkan. Tetapi ya itulah, salah satu kecenderungan mentalitas kita adalah ingin dipandang sebagai orang yang peduli. Tetapi sebenarnya kita sendiri kerap kali tidak punya dasar dalam hal-hal seperti ini. Dan masih juga ada mentalitas lain yang ada dan bersembunyi di balik alat-alat seperti ini, seperti mentalitas kepo. Apa Romo Andri? Kepo. Ingin tahu, penasaran. Ingin tahu, penasaran. Tetapi haruskah segala sesuatunya kita tahu? Kasusnya juga kecil, menarik. Ketika Bapak Uskup tidak nampak di tempat ini atau di kapel ini, lalu orang sudah mulai rame-rame. Bapak Uskup sakit di rumah sakit Elizabeth ya. Sakit apa? Lalu saya memberikan jawaban singkat. Nek kowe ngerti gerai Bapak Uskup, opo ya kowe arep ngobati? Lalu mulai, oh iya ya. Sudahlah, kalau memang tahu atau mendengar bahwa Bapak Uskup gerah, ya sudah, kita doakan. Tetapi tidak perlu tahu sakitnya apa. Waduh, saya kadang menjadi
tidak begitu aman kalau ditanya. Saya harus mengatakan apa? Ya sudah, Bapak Uskup sedang istirahat karena memang sedang check up. Ya sudah. Nah, ini mentalitas-mentalitas yang ada di balik alat yang sebenarnya netral. Itulah yang bisa menghalangi kita di saat-saat sekarang ini untuk mendengarkan dan sekaligus juga untuk menerima pewartaan kabar gembira. Kelemahan. Mari kita hening sejenak.